untuk berikutnya kepada Ibu Dian. Ya, silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Aib Kurniawan yang saya hormati, kepada Bapak Sugandi Miharja yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya Dianita akan menjelaskan tentang perspektif imigran tentang hidup sehat dan konseling gaya hidup sehat, yaitu sebuah fokus pembelajaran kelompok. Dalam PPT ini saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dari jurnal yang telah saya pilih dalam mata kuliah. Yang pertama yaitu imigrasi diakui sebagai tantangan kesehatan global dan imigran beresiko lebih tinggi terkena penyakit kronis. Studi sebelumnya telah menegaskan tingginya insiden diabetes pada usia dini di antara para imigran dibandingkan dengan penduduk asli. Resiko diabetes meningkat dengan tahun tinggal di negara tuan rumah. Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejadian diabetes tipe 2 di kalangan pendatang atau imigran. Eropa menghadapi krisis imigrasi historis di tahun 2015 dengan menerima banyak pencari suaka atau pencari perlindungan, terutama dari negara-negara yang dilanda perang di Timur Tengah. Demikian pula jumlah pencari suaka dan imigran baru-baru ini meningkat di Finlandia. Jadi penelitian ini berasal dari Finlandia. Finlandia adalah negara dengan populasi 5,5 juta jiwa, termasuk komunitas minoritas seperti Sami, Roma, dan Swedia, serta para imigran. Imigran mencakup hampir 8% dari total populasi Finlandia, terutama dari Estonia, Rusia, Asia, dan Afrika. Dengan orang Rusia dan Asia menjadi kelompok imigran non-Eropa terbesar. Tidak ada pemeriksaan kesehatan atau pencatatan medis bagi para imigran atau pengungsi saat mereka tiba di Finlandia. Jadi mereka membutuhkan konseling gaya hidup sehat yang secara merata untuk semua residen di perawatan kesehatan primer di Finlandia. Lalu selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara kelompok, fokus, dan pertanyaan semi terstruktur untuk imigran Asia dan Rusia. Ini dilakukan pada tahun 2017. Kriteria inklusi adalah usia di atas 18 tahun dan tinggal di negara secara legal setidaknya 2 tahun. Lalu tujuan penelitian dijelaskan kepada peserta dalam bahasa sederhana dan hubungan dibuat dengan calon peserta. Jadi sebelum melakukan penelitian, konselor itu belajar bahasa mereka, jadi bahasa para imigran ini yang Rusia dan Asia. Dikarenakan kalau kita mengetahui bahasa konseli, mereka juga akan lebih nyaman. Jadi mereka merasa bahwa oh iya dia mengerti gitu, mengerti bahasa kita, berarti saya juga mudah untuk menjelaskannya. Lalu memanfaatkan metode purposive sampling, merekrut imigran dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, dan tingkat
pendidikan untuk mengumpulkan berbagai perspektif tentang subjek ini. Selanjutnya, sebanyak 46 imigran berpartisipasi dalam penelitian, di mana 21 peserta berasal dari berbagai negara Asia, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Filipina, Bangladesh, Nepal, India, dan Thailand. Selain itu, ada 25 peserta Rusia, terutama dari Rusia. Dari Rusianya 20 dan negara bekas Uni Soviet lainnya yaitu 5. Jadi 25 peserta dari Rusia. Wawancara direkam secara audio dan berlangsung selama hampir 2 jam. Moderator kedua membuat catatan lapangan sebelum dan selama wawancara dan mengatur sesi wawancara. Lalu selanjutnya, ini sudah masuk ke hasil. Mayoritas peserta, 89% adalah wanita, dan 39 peserta berusia 40 sampai 59 tahun. Hampir 40% telah tinggal di Finlandia selama 2 sampai 5 tahun. Dan lebih dari separuh peserta, yaitu 52%, memiliki pendidikan sarjana atau pasca sarjana. Hanya 30 peserta percaya bahwa mereka menjalani gaya hidup sehat. Total score Feinrich itu adalah Finnish Diabetes Risk Score, adalah sebuah kuesioner yang efektif untuk melakukan penilaian tingkat resiko individu penderita diabetes mellitus tingkat 2 dalam 10 tahun. Feinrich menunjukkan bahwa hampir seperempat, 24% peserta beresiko sedang dan 24% beresiko tinggi. Lalu selanjutnya, ini sudah memasuki konseling gaya hidup sehat. Jadi seluruh partisipan memiliki beberapa informasi terkait hidup sehat dan tidak sehat dalam dimensi fisik, emosional, sosial, dan lingkungan. Namun pengetahuan mereka tersebar dan terbatas. Jadi mereka kan dari perang ya, di negara asalnya itu menjadi imigran di Finlandia, mengaitkan gaya hidup tidak sehat mereka dengan budaya makan yang tidak sehat gitu. Jadi mereka datang juga dengan kebiasaan yang makanan yang tidak sehat. Kurangnya sayuran dan tidak tersedianya berbagai jenis makanan menjadikan gaya hidup sehat yang terus berlanjut. Seperti saya ketika pertama kali datang ke Bandung ya, mungkin saya belum terlalu menerima dengan perbedaan rasa. Jadi saya juga sukanya menyeduh Indomie yang lebih praktis. Dan saya suka. Terus mereka itu karena mereka habis dari perang, jadi anak-anak mereka juga tidak pernah menyia-nyiakan makanan. Jadi makanan itu tidak pernah, walaupun itu tuh sudah mau hampir kadaluarsa seperti itu, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan makanan tersebut. Gitu. Lalu banyak peserta mengakui rendahnya kesadaran mereka akan layanan konseling kesehatan yang tersedia. Dengan pengetahuan yang terbatas ini, pengetahuan mereka tentang layanan konseling kesehatan, mereka juga lebih mengutamakan keluarga. Jadi kebiasaan keluarga mereka yang umpamanya mereka biasa memakan cepat saji atau makanan kaleng, mereka akan lebih walaupun mereka ada kesadaran sedikit untuk memakan sayuran, tapi karena di rumah juga orang-orang rumah makannya seperti itu, jadi mereka tetap cenderung ikut ke keluarga yang masih belum menyadari gaya hidup sehat. Lalu, motivasi pribadi yang meningkat disebutkan sebagai faktor penentu untuk mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan apapun, termasuk konseling gaya hidup sehat. Selain itu, peserta menunjukkan sikap positif dalam membuat pilihan yang lebih sehat untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Setelah dilakukannya konseling gaya hidup sehat, mereka mengungkapkan bahwa mereka mengurangi gula
dan lebih banyak mengkonsumsi sayuran. Sebagian besar peserta telah mengalami semua jenis konseling kesehatan baik khusus, yaitu konseling individu maupun umum. Mereka merasa efektif untuk mengubah gaya hidup sehat di kemudian hari. Lalu ini sudah masuk ke diskusi. Salah satu temuan utama adalah bahwa peserta menunjukkan pengetahuan yang terbatas dan tersebar pada berbagai dimensi gaya hidup sehat. Setengah dari peserta memiliki pendidikan sarjana dan pasca sarjana, 32%. Jadi hanya 32% yang menunjukkan HL yang memadai. Sedangkan HL itu sendiri adalah orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan diri yang sesuai untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan menavigasi informasi dan layanan perawatan kesehatan dan sosial. Lalu selanjutnya, sebuah studi Norwegia melaporkan HL rendah di antara populasi imigran pada umumnya, juga terkait dengan rendahnya kesadaran mereka akan layanan perawatan kesehatan di negara tuan rumah atau Finlandia, status kesehatan yang buruk, dan kesulitan dalam membuat pilihan gaya hidup sehat. Jadi karena pengetahuan rendah, jadi kesadaran untuk mereka memulai gaya hidup sehat pun juga rendah. Selanjutnya, terlepas dari pendidikan imigran, kesenjangan ini perlu diatasi dengan mengadvokasi informasi kesehatan yang disajikan dalam berbagai bahasa untuk imigran. Studi ini menekankan pemahaman dampak dari latar belakang budaya imigran dan kebiasaan kesehatan keluarga dalam membentuk gaya hidup mereka saat ini. Imigran cenderung kurang aktif secara fisik dibandingkan penduduk asli dan gaya hidup mereka dikaitkan dengan berkembangnya diabetes di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak penekanan yang perlu ditempatkan pada membiasakan populasi imigran dengan praktik gaya hidup sehat di negara tuan rumah yaitu Finlandia ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.